Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Dan di video kali ini saya akan membahas materi mengenai geometri dimensi 3, dimana ini adalah materi matematika yang diampu oleh SMA atau SMK di kelas 11. Selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran. Jadi di sini saya fokuskan mengenai jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, dan jarak dari garis ke bidang. Untuk selanjutnya yang tidak ada di dalam video ini, kalian bisa melihat dari modul yang sudah saya berikan. Nanti kalian bisa pelajari secara mandiri, begitu pula dengan latihan-latihan soal yang akan saya berikan. Langsung saja kita ke materinya. Di sini dimensi 3 saya bagi menjadi 2 subbab, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang, dan selanjutnya yaitu jarak dari titik, garis, dan bidang. Oke. Dimensi 3. Dari namanya udah dimensi 3 nih. Berarti ini adalah terbentuk dari 3 elemen. 3 elemen itu apa aja sih? Yaitu pertama ada titik, garis, dan juga bidang. Nah, titik itu apa sih? Seperti yang kita tahu, kalau misalkan melihat, kita udah tahu ya titik itu seperti apa. Untuk definisinya, titik adalah lukisan, tanda noktah yang dibubuhi nama. Jadi dalam matematika, titik itu harus dibubuhi nama. Namanya banyak, bisa menggunakan huruf kapital dari A sampai Z. Nah, suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Jadi titik itu ya udah biasa titik aja, cuma mempunyai nama gitu. Selanjutnya ada garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Ingat ya, himpunan titik-titik itu garis. Selanjutnya ada bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas. Bedanya tadi sama garis, kalau garis hanya memiliki ukuran panjang, sedangkan kalau bidang memiliki ukuran panjang dan luas. Sehingga kalau bidang itu kita bisa bilang kalau dia berdimensi 2, karena dia memiliki titik dan juga garis. Nah, bidang ini adalah luasan dan hanya dapat dibentuk dari 3 titik berbeda, 1 titik dan 1 garis, dan 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Itu harus diingat ya. Lanjut, di sini ada contoh garis, contoh titik, dan contoh bidang. Seperti yang kalian bisa lihat ya, di sini ada A. A ini adalah sebuah titik, dimana dia adalah tanda noktah, lalu diberi nama berupa huruf kapital A. Lalu B. B juga ini merupakan titik ya, namanya titik B. Lalu garis, tadi garis apa? Himpunan dari titik-titik. Ini berarti himpunan dari titik A dan titik B yang disatukan menjadi sebuah garis. Nah, dan dia ini memiliki ukuran panjang. Selanjutnya ada bidang. Di sini namanya bidang alfa. Nah, di bidang ini kita nggak tahu ya, ini terdiri dari beberapa titik atau beberapa garis. Yang penting dia membentuk suatu ukuran, luasan. Jadi dia disebut bidang gitu. Oke, bisa lanjut. Oke, kita langsung ke subbab yang pertama ya. Setelah tadi sedikit mengenal mengenai dimensi 3. Untuk subbab yang pertama yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Pertama, kedudukan titik terhadap garis. Di sini kedudukannya ada 2 ya, yaitu pertama titik terletak pada garis. Nah, titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Oke, contohnya ini ada titik P. Di gambar ini ada titik P. Nah, titik P ini melalui garis A, B. Jadi dia berada di dalam garis ya, titiknya. Lalu kedudukan yang kedua yaitu titik berada di luar garis. Ini mudah ya, masih mudah. Jadi titiknya tidak berada di dalam garis tersebut seperti titik P. Ini contohnya ada titik Q.
Nah, titik Q ini berada di luar garis ya. Bisa lanjut, ini masih mudah. Selanjutnya kedudukan titik terhadap bidang. Nah, pertama ada titik berada pada bidang terjadi karena, ini bisa terjadi karena bidang melalui titik tersebut, dan titik tersebut berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Contohnya titik P. Di sini titik P itu berada dalam bidang. Nah, bidang itu berarti bisa jadi melalui titik P, atau ini kalau dilihat ya, titik P ini terletak pada garis yang melalui bidang tersebut. Jadi titik P ini berada di dalam bidang. Selanjutnya, kedudukan titik berada di luar bidang. Nah, titik ini bisa berada di luar bidang terjadi karena bidang tersebut tidak melalui titik tersebut, atau titik tersebut tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu, yaitu contohnya lagi-lagi titik Q. Titik Q ini kalian bisa lihat dia berada pada garis yang melalui bidang, tapi garisnya tidak melalui bidang tersebut. Jadi titiknya di luar bidang, dan titik tersebut juga tidak melalui bidang. Bidang tersebut tidak melalui titiknya, jadi titik tersebut berada di luar bidang. Ini juga masih bisa dibedain ya, masih mudah. Selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kedudukan garis terhadap bidang ini bisa dilihat contohnya, yaitu garis AB, garis AC, dan lain-lain. Jadi pada intinya garisnya berada pada bidang tersebut. Nah, bisa jadi garis tersebut berada karena ada dua titik yang berada di bidang tersebut juga. Karena tadi kembali lagi bahwa garis merupakan himpunan dari titik-titik. Nah, bisa juga garis memotong atau menembus bidang, yaitu garis PQ. Itu kedudukan garis terhadap bidang juga karena melalui bidang. Jadi dia titik tembus ya. Jadi ada satu titik yang melalui garis, tapi dia menembus bidang tersebut. Jadi kita bisa bilang itu titik tembus. Lalu yang ketiga ada garis sejajar dengan bidang. Contohnya garis RS. Nah, garis RS ini sejajar dengan garis apa? Garis AC. Nah, di sini garis RS dan garis AC ini sejajar, dan garis sejajar dengan bidang itu tidak memiliki satupun titik persekutuan, tapi dia bisa disebut kedudukan garis terhadap bidang ya. Ini kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa baca sendiri, kalian bisa baca modul yang sudah saya berikan nanti, dan kalian bisa mengulang-ulang videonya sampai paham. Selanjutnya ada kedudukan garis terhadap garis. Nah, kedudukan garis terhadap garis ini ada 4, yaitu berpotongan, berhimpit, sejajar, dan bersilangan. Berpotongan ini jika dua garis bertemu di sebuah titik, ini ada gambarnya, yaitu garis H berpotongan di titik A. Jadi dia saling bertemu dan membentuk sebuah titik. Biasanya itu disebut berpotongan. Lalu berhimpit. Berhimpit itu garisnya menjadi satu gitu ya. Kalau kalian bisa bahasa Indonesianya, bisa lebih mudah dipahaminya, mungkin garis tersebut menempel menjadi satu, itu disebut garis berhimpit. Atau bahasa baiknya yaitu jika seluruh titik yang dilewati garis G juga melewati garis H. Jadi mereka melewati satu garis yang sama. Oke, selanjutnya garis sejajar. Seperti yang tadi sudah dilihat, garis sejajar tuh bentuknya bidangnya sama gitu, dan nggak bertemu pada satu titik, tapi mereka memiliki arah yang sama gitu, bentuknya sama, itu sejajar. Lalu bersilangan. Nah, ini bersilangan gambarnya jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan tegak lurus gitu. Kalian bisa lihat di sini udah saya contohin gambarnya, jadi semoga bisa lebih dipahami ya. Lanjut, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Pertama, ada dua bidang yang saling sejajar. Kedua, dua bidang saling berpotongan. Dan dua bidang saling berhimpit. Nah, dua bidang saling sejajar ini
apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. Ini bisa dilihat gambarnya ya, seperti yang tadi definisi sejajar, lalu ada dua bidang saling berpotongan. Ini juga gambarnya bisa dilihat. Jadi terdapat garis perpotongan bidang gitu ya, atau garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Lalu ada bidang yang saling berimpit. Nah, ini tuh apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. Jadi seperti yang tadi saya bilang, menempel ya, berhimpit gitu. Bisa lanjut, kita lanjut ke subbab yang kedua, dan ini harus lebih dipahami lagi, yaitu jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang. Jadi hanya ada 3. Jadi ini harus dipahami betul-betul karena begitupun contoh soalnya, begitupun konsepnya. Pertama, jarak itu apa sih? Jarak itu panjang ruas garis penghubung kedua bangun yang terpendek dan bernilai positif. Jadi jarak harus selalu bernilai positif. Lanjut, ini ada jarak antara titik dan titik. Nah, jarak dari dua titik ini, nih misalkan ada titik A dan titik B seperti di gambar. Nah, jaraknya itu yaitu ini, garis yang menghubungkannya ini ya. Ini bisa disebut jarak. Nah, jadi jaraknya itu berarti panjang garis A, B gitu. Nah, jika titik dalam koordinat kartesius, maka jarak kedua titik ini bisa kita cari. Kita cari dengan mencari panjang AB. Ini rumusnya sudah saya beritahu, yaitu panjang AB sama dengan akar dari A1 dikurangi B1 kuadrat ditambah A2 dikurangi B2 kuadrat, dan selanjutnya tergantung berapa banyak A-nya. Biasanya sampai 3. Dan di sini kalau misalkan sampai 2 berarti sampai A2 dan B2. Kalau misalkan sampai 3 berarti sampai A3 dan B3. Nah, lanjut, ada jarak antara titik dan garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Nah, misalkan di sini ada titik B dan ada garis G, maka kita ambil garis tegak lurus dari titik B ke titik G tersebut. Gimana caranya? Yaitu ambil dari pertengahan titik G dan kita luruskan dengan titik B. Nanti akan terdapat garis tegak lurus. Jadi panjang garisnya itu yaitu panjang garis B aksen ini lalu ke B. Jadi ini panjang garisnya ya, panjang jarak antara titik dan garis tersebut gitu. Kalian bisa hitung juga dengan cara yang tadi. Selanjutnya ada jarak dari garis ke bidang yang sejajar. Nah, untuk mengukur jarak garis ke bidang yang sejajar, maka terlebih dahulu kita tentukan titik sembarang pada garis. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik tersebut ke bidang sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap bidang. Nah, bisa dilihat ya, ini kalau diambil sepertinya mengambil titik tengah dari garis tersebut dan mengambil titik tengah dari bidang tersebut, sehingga disatukan akan menjadi garis yang tegak lurus ya. Nah, jaraknya juga ini bisa disebut jarak P dan P aksen. Untuk dihitungnya, kalian bisa menghitung dengan cara yang tadi, atau kalian misalkan kalau secara nyata bukan di gambar, kalian bisa hitung dengan penggaris ataupun alat ukur yang lain ya. Ini mungkin bisa dipahami. Selanjutnya ada saya memberi satu contoh soal. Contoh soalnya bisa kalian baca nih ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dengan panjang rusuknya 4. Nah, seperti yang kalian tahu ya, kubus memiliki panjang rusuk yang sama. Jadi ini semuanya panjangnya sama 4. Dan diketahui tentukan jarak antara titik F. Nah, ini titik F dengan diagonal ruang BH. Nah, diagonal ruang berarti kita tarik titik dari B ke titik H. Nah, kita ambil titik tengahnya, nanti mendapatkan, kita namai garis P. Nah, kita hubungkan garis P dengan kita hubungkan titik P dengan titik F. Nanti kita mendapatkan jaraknya yaitu panjang titik FP atau PF ya. Gimana sih cara carinya? Pertama,
kita tentukan dulu panjangnya garis BH atau diagonal ruang BH ini panjangnya berapa. Setelah dicari ternyata panjangnya adalah 4 karena rusuknya 4 ya. Lalu dari situ kita bisa mendapat panjang FH. Panjang FH gimana? Kalian kembali lagi, kalau misalkan kalian lupa caranya, kembali lagi memakai, kita buka lagi materi bangun ruang. Nah, di sini kita cari menggunakan panjang tadi, yaitu panjang EF dan juga panjang EH. Ini Pitagoras, didapatkan 4 akar 2 untuk panjang FH, dan untuk panjang BH-nya kita lakukan Pitagoras yang sama untuk mendapatkannya, yaitu dari titik FH yang tadi udah dicari dan titik BF. Nanti didapatkan lagi panjangnya itu 4 akar 3. Berarti jarak titik F dengan garis BH sama dengan panjang garis PF, sehingga luas segitiga BHF diketahui. Nah, luas segitiga BHF ini diketahui, kalian bisa hitung. Nah, nanti kan harus mencari titik, mencari tinggi dari ini. Nanti kalian bisa masukkan, substitusikan. Ini yaitu luas segitiga BHF ini setengah PF, setengah kali tinggi dikali BH-nya. BH-nya ini adalah alasnya, atau setengah BF bisa dibalik setengah BF dikali FH gitu ya. Kita nggak tahu ini alas dan tingginya, kalian bisa tentukan sendiri. Maka setengah PF dikali BH yaitu setengah BF dikali FH, yaitu kita bisa hilangkan setengahnya, lalu kita bisa mendapatkan panjang PF yang kita cari dengan cara pindah ruas ya, atau dikalikan dengan sekawan. Ini BF dikali FH per BH. Nah, tadi kita udah dapat BF-nya, kita udah dapat FH-nya, dan kita juga udah dapat BH-nya. Kita tinggal substitusikan lalu kita hitung, maka didapatkan panjang PF-nya itu 1/3 akar 6 cm. Ini cukup mudah. Untuk contoh-contoh lainnya kalian bisa lihat di modul atau kalian cari-cari di internet, kalian belajar mandiri. Dan untuk ini jika masih belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi, kalian bisa lebih pahami lagi. Dan selanjutnya kalian harus banyak membaca untuk materi ini, dan kalian juga harus mencari contoh lain. Kalian juga harus menyelesaikan latihan yang saya berikan. Kalian juga harus banyak-banyak bertanya dan belajar kelompok, berdiskusi untuk memahami materi tersebut. Nah, untuk kali ini videonya saya cukupkan. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis, dan semoga materinya bisa dipahami. Untuk yang kurang dipahami atau ingin bertanya langsung pada saya, bisa langsung email saya. Email saya sudah tertera. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.